Halo semuanya, kita semua tahu tentang tragedi Titanic, kapal mewah yang tenggelam pada tahun 1912. Namun, tahukah kamu bahwa Kapten Titanic, Edward John Smith, ternyata sudah mengalami beberapa kecelakaan sebelum insiden tragis itu? Apakah ini kebetulan atau tanda-tanda buruk? Mari kita ungkap kisahnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Edward John Smith lahir pada 27 Januari 1850 di Henley, Staffordshire, Inggris. Ia berasal dari keluarga sederhana, tetapi sejak kecil sudah bercita-cita menjadi pelaut. Karirnya dimulai pada usia 17 tahun saat ia bergabung dengan perusahaan kapal W.R. Slater sebagai pelaut muda. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia akhirnya bergabung dengan White Star Line, salah satu perusahaan pelayaran paling bergengsi pada masanya. Smith dikenal sebagai kapten yang tenang, berwibawa, dan sangat dihormati oleh para awak kapal serta penumpang. Ia sering ditugaskan untuk memimpin kapal-kapal besar karena White Star Line percaya bahwa kehadirannya akan membuat para penumpang merasa aman. Bahkan, julukannya adalah Captain Celebrity karena banyak penumpang kaya yang memilih berlayar bersamanya. Tapi, apakah mereka benar-benar aman? Mari kita lihat sejarah kelam di balik pengalaman panjang Kapten Smith. Yang menarik, dalam investigasi yang dilakukan setelah kejadian, White Star Line berusaha menyalahkan HMS Hawke, tetapi pengadilan menyatakan bahwa Olympic juga bersalah karena manuver yang dilakukan oleh Kapten Smith. Namun, meski terlibat dalam kecelakaan besar ini, Smith tetap dipercaya untuk memimpin Titanic. Apakah ini keputusan yang tepat? Hanya beberapa bulan setelah insiden Olympic, Kapten Smith ditugaskan untuk memimpin Titanic dalam pelayaran perdananya. Titanic disebut-sebut sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam, dilengkapi dengan teknologi terbaru dan kemewahan luar biasa. Namun, seperti yang kita tahu, Titanic justru berakhir menjadi salah satu tragedi maritim terbesar dalam sejarah. Pada malam 14 April 1912, Titanic sedang melaju dengan kecepatan tinggi di perairan Samudra Atlantik yang dingin. Beberapa kapal lain telah memberikan peringatan tentang adanya gunung es di jalur pelayaran, tetapi Titanic tetap berlayar dengan kecepatan hampir penuh. Sekitar pukul 23:40, gunung es raksasa muncul di depan Titanic. Awak kapal berusaha membelokkan kapal, tetapi sudah terlambat. Lambung Titanic terkoyak dan air mulai masuk dengan cepat. Kapten Smith, yang dikenal sebagai sosok tenang, berusaha mengendalikan situasi. Ia memerintahkan awak kapal untuk menyiapkan sekoci dan menenangkan penumpang. Sayangnya, jumlah sekoci tidak cukup untuk menyelamatkan semua orang. Lebih dari 1.500 orang meninggal dalam tragedi ini, termasuk Kapten Smith sendiri, yang dikabarkan memilih untuk tenggelam bersama kapalnya. Banyak orang percaya bahwa Kapten Smith adalah nahkoda yang sangat profesional. Namun, beberapa teori muncul terkait nasibnya. Keputusan yang terburu-buru. Ada spekulasi bahwa Kapten Smith mendapat tekanan dari White Star Line untuk memecahkan rekor kecepatan transatlantik, sehingga ia mengabaikan peringatan bahaya kutukan Titanic. Beberapa orang percaya bahwa Titanic sudah dikutuk sejak awal, terutama karena mitos bahwa kapal ini membawa mumi Mesir yang diduga membawa sial. Teori sabotase. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa tenggelamnya Titanic bukan kecelakaan, melainkan sabotase yang disengaja untuk kepentingan politik atau ekonomi. Apakah menurutmu Kapten Smith memang hanya korban dari keadaan, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik tragedi ini? Kisah Kapten Edward John Smith memang penuh dengan misteri dan tragedi. Dari tabrakan Olympic hingga tenggelamnya Titanic, sejarahnya dipenuhi dengan insiden besar. Apakah ini hanya kebetulan atau tanda-tanda buruk yang sudah ada sejak awal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.